Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zen, masih berkaitan dengan solat sunnah. Kita telah sampai kepada perkataan syarih, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan wa rakaatani, dan 2 rakaat ba'dal khuruj, setelah keluar minal ka'bati, daripada Ka'bah, yaf'aluhuma, seorang melakukan 2 rakaat tadi fi muwajahatiha, di arah yang menghadap kiblat. Jadi mengerjakan 2 rakaat tadi itu adalah menghadap kiblat. Jadi di antara sholat sunnah yang sebabnya itu terdahulu, yang tidak disunnahkan dikerjakan dengan berjamaah, itu adalah sholat 2 rakaat yang dikerjakan setelah keluar daripada Ka'bah. Jadi keluar dulu dari Ka'bah, baru ada kesunahan mengerjakan 2 rakaat tadi. Nah, orang yang bisa masuk ke dalam Ka'bah ini juga termasuk orang-orang pilihan. Nah, ketika dia keluar daripada Ka'bah, maka dia dianjurkan melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian kata beliau wa rak'atani inda hifdzil Qur'anil azim, dan 2 rakaat ketika menghafal Al-Qur'an. Jadi bagi para penghafal Qur'an, mereka ini disunnahkan melakukan sholat 2 rakaat supaya Allah SWT memberikan kemudahan di dalam mereka ini menghafal Al-Quran. Jadi sholat ini sangat dianjurkan bagi para penghafal Al-Quran. Kemudian wa ba'da natfil ibti, dan 2 rakaat sholat sunnah setelah mencabut bulu ketiak. Jadi setelah mencabut bulu ketiak ini disunnahkan melakukan sholat 2 rakaat. Wa qassis syarib, dan setelah menggunting kumis. Jadi setelah menggunting kumis itu disunnahkan melakukan sholat 2 rakaat. Wal halqil anati, dan setelah mencukur bulu kemaluan. Ini juga disunnahkan melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian wa halqir ra'si, dan setelah mencukur rambut kepala. Ini juga disunnahkan melakukan sholat 2 rakaat. Jadi sebenarnya sholat sunnah ini kalau kita mau mengerjakan itu banyak sekali. Nah, dari sini juga kita bisa mendapatkan faedah yang lainnya, yaitu bahwasannya yang disunnahkan untuk bulu ketiak itu adalah dicabut, bukan dicukur. Jadi mencabut bulu ketiak itu hukumnya adalah sunnah. Nah, sunnahnya itu dicabut, bukan dicukur. Kemudian untuk kumis itu adalah digunting. Karena kalau kumis itu dicukur habis, itu hukumnya adalah makruh. Karena laki-laki itu memang harus ada tanda kelaki-lakiannya. Makruh mencukur habis kumis. Kemudian untuk bulu kemaluan itu yang disunnahkan adalah dicukur. Nah, bulu-bulu ini semua adalah sunnah untuk dihilangkan. Kata para ulama, selambat-lambatnya adalah 40 hari. Jadi paling lambatnya, paling lamanya mencukur atau memotong bulu-bulu tadi itu adalah
40 hari. Itu sudah paling lama. Kemudian wa inda husulihi fi ardin lam yamurra biha qad, dan melakukan sholat sunnah 2 rakaat inda husulihi ketika sampainya dia fi ardin di sebuah bumi lam yamurra biha qad, yang dia belum pernah lewati biha bumi tersebut qad sama sekali. Jadi di tempat-tempat yang dia belum pernah pergi di tempat tersebut, misalnya dia pergi ke luar kota misalnya, atau dia pergi antar pulau, atau bahkan dia pergi ke luar negeri yang tempat tersebut dia belum pernah kunjungi, maka dia disunnahkan di tempat tersebut melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ini disunnahkan. Jadi tempat-tempat yang dia belum pernah kunjungi, maka ketika dia datang di tempat tersebut, dia dianjurkan melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Au fi ardin, atau sampainya dia fi ardin di sebuah bumi lam yu'badillahu fiha, yang Allah tidak disembah fiha pada bumi tersebut, yaitu seperti wilayah-wilayah yang mayoritasnya adalah orang-orang non-muslim. Nah, kita disunnahkan di tempat tersebut melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Jadi di tempat yang belum pernah kita kunjungi, kita disunahkan melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian di bumi yang Allah tidak pernah disembah di bumi tersebut, itu juga kita disunahkan melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian wa minhu, dan di antara sholat sunnah yang sebabnya itu terdahulu adalah sholatul hajati, sholat sunnah hajat, yaitu sholat meminta hajat kita kepada Allah. Jadi sholat sunnah hajat. Kata beliau, faman dhaqa alaihil amru, maka siapa yang sempit atasnya al-amru urusannya, wa massathul hajatun, dan kebutuhannya itu sangat mendesak, fi sholahi dinihi, di dalam kebaikan agamanya, wa dunyahu, dan kebaikan keduniaannya, wa ta'assar alaihi dzalika, dan yang demikian itu sulit atasnya, fal yusalli, maka hendaknya dia sholat hadhihi sholatal atiyata, hendaknya dia mengerjakan sholat yang akan datang ini, yaitu namanya adalah sholatul hajjah. Nah, pada kalimat sholatul hajjah ini ada nomor 1. Kita baca penjelasannya yang ada di bawah. Qauluhu, perkataan syarih, yaitu sholatul hajjah, wa an ba'dil arifin, dan diriwayatkan dari sebagian arifin, min ahlil Yaman, dari penduduk Yaman, katanya annaman qara'a min awali surati Dukhan, annaman, bahwasanya orang, qara'a, yang dia membaca, min awali surati Dukhan, dari permulaan surah Dukhan, ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah SWT, wa rabbukum wa rabbu abaikumul awwalun, yaitu Tuhan kalian dan Tuhan bapak-bapak kalian yang dahulu, sampai ayat ini. Membacanya tadi khamsa asyarata marratan, 15 kali, fi awali lailatin, pada permulaan malam, min Sya'ban, dari bulan Sya'ban, thumma dzakarallaha, kemudian dia berzikir kepada Allah, wa athna alaihi, dan dia
memuji kepada Allah, thumma shalla 'alan nabi, kemudian dia sholawat ke atas Nabi miraran berkali-kali. Thumma sa'alallaha, kemudian dia meminta kepada Allah ma'ahabba, meminta kepada Allah SWT apa yang dia inginkan, wakhtara, dan dia memilih min khairid dunya wal akhirah, dari kebaikan dunia dan akhirah, fa innahu sari'ul ijabah, sesungguhnya dia adalah orang yang sangat cepat diijabahi. Intaha nihayatul amal. Ini athar ini diambil daripada kitab Nihayatul Amal. Jadi ada athar dari sebagian arifin dari penduduk Yaman. Dia mengatakan siapa yang membaca surah Dukhan sampai pada ayat wa rabbukum wa rabbu abaikumul awwalun, membaca permulaan Dukhan sampai ayat ini 15 kali pada permulaan malam bulan Sya'ban. Kemudian setelah itu dia zikir kepada Allah, memuji Allah, kemudian dia banyak sholawat kepada Nabi SAW, kemudian dia meminta apa yang dia inginkan daripada kebaikan dunia dan akhirat, maka katanya dia adalah orang yang sangat cepat dikabulkan hajatnya. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.